Kadang bun, iya yang batuk cuman agak-agak ngait. Lanjutlah. Woi bun, kenapa manusia di bumi ini yang pakai Magis Manager selalu pasang Magis Hide? Emang fungsinya buat apaan sih? Apa emang bisa bikin HP jadi ngebut ya? Ya daripada kalian pusing cari VPN yang cepat dan ujung-ujungnya warung keburu tutup, mendingan langsung aja kita bahas bun. Oke bun, balik lagi sama gue Bang Ojan, manusia yang paling tampan, dambaan para janda, dan idaman para waria bun. Maksudnya wanita bun. Ya seperti biasa, buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa sedekahnya dengan memanfaatkan jempol kaki untuk menekan tombol like dan subscribe, agar Bang Ojan itu bisa beli kopi luwak biar kagak deg-degan terus. So, kalau misalkan untuk para pasukan sabun yang sudah lama datang ditambah belum subscribe dan hanya nyomotin file doang, ya semoga saja diberikan hidayah karena memberi lebih baik daripada nyomot. Maksudnya meminta gitu maksudnya Jum. Jadi, di video hari ini tuh Bang Ojan mau berbagi ilmu sedikit. Intinya sih bukan ilmu santet ataupun ilmu tapak naga. Jadi, Bang Ojan mau bahas tentang permodolan atau yang berhubungan sama perandroidan. Nah, topik hari ini tuh adalah apa itu Magis Hide dan fungsinya buat apa bun? Apakah bisa bikin HP kita jadi ngebut? So, mari kita bahas bun. Nah, mungkin kalau misalkan kalian pengguna yang sangat mementingkan keamanan, udah kagak asing lagi sama yang namanya CTS profile. Kalau misalkan di antara kalian tidak kenal sama yang namanya CTS, kalian bisa kenalan dulu. Ya siapa tahu kalian bisa jadi jodoh bun. So, di dalam setiap Android itu ada yang namanya ID device, nomor model, versi OS, dan masih banyak lagi. Oke, jelas kan? Jadi, seekor Android yang sudah dimodifikasi seperti mengganti ROM, mengganti custom kernel, tweak, dan semacamnya. Dan terutama nih, buat kalian yang sering menggunakan mode Magis Unlock FPS, otomatis bakalan merubah device ataupun data-data di Android kalian seperti ID device, nomor model, dan yang lainnya Jum. Dan hasilnya, Android kalian itu ibaratnya Android tanpa KTP, karena semua software yang ada di dalam sistem Android itu sudah dipalsukan. Contohnya adalah Xiaomi Redmi Note 7. Kalau misalkan pakai mode Magis Unlock FPS, itu bakalan berubah menjadi Apple atau iPad dan ROG Phone. Asalkan jangan berubah jadi Polytron apalagi Cosmos. Nah, CTS profile ataupun keamanan Google itu membutuhkan ID perangkat dan nomor model yang sesuai dengan tipe Android kalian masing-masing bun. Jika datanya salah, maka CTS itu bakalan silang merah atau tidak lulus keamanan Google-nya. Alhasil, kalian tidak bakalan bisa membuka aplikasi-aplikasi non-root ya seperti internet banking dan aplikasi perbankan dan aplikasi penganjukan. Nah bun, Magis Hide ini dibuat untuk membypass software ataupun ID perangkat Android kalian menjadi ID perangkat bawaan. Jadi meskipun kalian sudah menggunakan custom ROM, sudah menggunakan custom kernel, ditambah lagi Android kalian itu sudah di root dan sudah terpasang Magis Manager, maka ID perangkat kalian itu masihlah tetap menggunakan ID perangkat bawaan pabrik. Alhasil, semua aplikasi menyangka Android kalian itu aman tanpa modifikasi karena CTS telah memberikan info lulus keamanan Google. Oke, nah semua itu dikarenakan Magis Hide. Nah bun, selain fitur untuk menyembunyikan ID perangkat dan untuk membypass software yang ada di Android kalian, Magis Hide juga bisa memanipulasi keamanan lain. Ya mungkin beberapa pengguna itu hanya mengetahui keamanan Android itu hanya ada dua, yaitu bootloader dan root. Udah itu aja kan? Nah kenyataannya masih banyak banget tuh keamanan lain seperti Linux, Knox, ARB, Decrypt, dan masih banyak lagi. Ya terutama untuk di Android versi terbaru. Oke, sekarang Bang Ojan bakalan bahas tentang Linux bun. Nah, Linux di Android itu terdiri dari dua keamanan. Enforcing yang artinya terkunci, dan permissive itu yang artinya terbuka. Jika Android kita Linux-nya enforcing, maka kita tidak akan bisa memasang driver di perangkat Android. Nah, jadikan contoh audio driver ataupun V4 Android dan memasang GPU driver. Nah, sedangkan jika Linux di Android kita itu dirubah menjadi permissive, maka CTS itu bakalan berubah menjadi merah. Nah, serba salah kan? Nah, Magis Hide ini bakalan bisa membantu memanipulasi Linux di Android. Jadikan contoh nih, Linux di Android kalian itu permissive, alhasil CTS itu bakalan menjadi merah kan? Nah, dengan bantuan Magis Hide, maka Linux itu bisa di-fake ataupun bisa dirubah menjadi enforcing, agar CTS di Android itu tetaplah centang biru. Jadi kesimpulannya dari mode Magis ini tuh hanya untuk memanipulasi keamanan dan ID perangkat Android aja Jom. Ya agar Android kita itu masih tetap terdeteksi aman di keamanan Google. Ya meskipun demikian ya, tidak semua perangkat bisa menggunakan mode Magis ini. Ya karena mode Magis ini tuh hanya support untuk HP tipe lama dan tidak bisa dipakai untuk HP tipe baru seperti Realme dan Note 9 ke atas. Ya mungkin sih. Sebenarnya di sini Bang Ojan pengen ngelurusin Jum. Memang nih semua Android itu bahkan semua brand itu bisa saja memasang Magis Hide. Tidak ada batasan Android ataupun brand untuk memasang mode Magis ini.
Bukan hanya mode Magis ini aja, model-model yang lainnya juga itu pasti bakalan bisa. Semua Android bisa memasangnya. Pertanyaannya nih, apakah mode Magis itu bakalan berjalan atau bisa disetting? Nggak semua Android kan? Kalau misalkan Android kalian itu tidak support memasang Magis Hide, itu ada ciri-cirinya. Di saat kalian memasang mode Magis ini, mungkin akan sukses. Tapi setelah kalian restart Androidnya dan setting menggunakan aplikasi terminal emulator, maka device kalian itu tidak akan ditemukan di dalam list. Oke bun, sepertinya sudah cukup jelas kan fungsi dari mode Magis ini. Misalkan nih ada teman kita nih yang nanya, "Bang, kata teman gua Magis Hide itu bisa bikin HP jadi ngebut. Bener apa kagak sih?" Bener banget bun, bisa banget. Contohnya adalah teman Bang Ojan. Nah dia pasang Magis Hide dan HP-nya itu jadi ngebut parah. Saking ngebutnya, sampai kagak tahu sekarang itu HP-nya di mana. Dan akhirnya teman Bang Ojan itu HP beli baru lagi dan dia kapok pasang Magis Hide karena takut ngebut lagi. Oke, semua info dan ilmu sudah Bang Ojan share dan sekarang Bang Ojan bakalan share gimana cara pasangnya. Nah, cara dapetin mode Magis ini kalian bisa kunjungi repo Magis ataupun di bagian unduhan Magis Manager. Caranya dengan masuk ke Magis Manager dan kalian geser aja ke bagian modul. Selanjutnya, kalian tekan saja di bagian pencarian dan ketik saja Magis Hide. Nah, kalian bakalan menemukan Magis Hide dan kalian pasang aja seperti biasanya, Jum. Oke, cukup kalian klik aja dan tunggu proses sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa restart Androidnya, Bun. Oke, Bun, kalau misalkan Androidnya sudah nyala, kalian harus persiapkan dua bahan. Bahan pertama adalah BusyBox, yang kedua adalah aplikasi masa depan suram, atau biasa disebut dengan terminal emulator. Untuk versi BusyBox bisa menggunakan versi apapun, dari mulai aplikasi, modul, dan chip. Kalian pilih saja salah satu. Misalkan kalian menggunakan modul, ya kalian jangan menggunakan aplikasi. Kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi, kalian jangan menggunakan chip. Nah, kalau misalkan bahannya sudah kalian siapkan, selanjutnya buka saja aplikasi masa depan suram atau biasa disebut dengan terminal emulator. Nah, di bagian barisan pertama, kalian ketik aja su dan tekan enter. Ingat, jangan pakai E. Nah, selanjutnya kalian ketik lagi props, itu tulisannya kecil semua, dan tekan enter, Bun. Nah, selanjutnya kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Satu lagi nih, yang ingin Bang Ojan jelasin. Kalian akan secara percuma menggunakan Magis Hide jika tidak mengaktifkan Magis Hide yang ada di setelan Magis Manager. Terus mengaktifkan Hide di dalam aplikasi dan menyembunyikan aplikasi Magis Manager menjadi aplikasi lain. Ingat ya, jadi jangan sampai lupa. Oke Bun, sepertinya sudah cukup apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Ya semoga aja nih ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari video Bang Ojan. Ya jadi kagak nonton secara percuma gitu, Jum. Nah, kalau misalkan ada kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang kurang berkenan gitu yang menyinggung kalian, ya Bang Ojan mah minta maaf. Ya semuanya hanya sebatas hiburan dan konten semata. Ya aslinya mah Bang Ojan mah ramah, tidak sombong dan baik hati. Cuma jarang menabung aja, Jum. Makanya sering kelaparan. Oke, kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar dan Bang Ojan juga minta maaf. Di sini sering telat bales DM yang ada di Instagram, terkadang juga ada yang kagak direspon, mungkin dikarenakan terlalu banyak dan Bang Ojan kagak bisa ngebales semuanya. Dan Bang Ojannya harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya, Jum. Thank you.